Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sahabat fans Garuda dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat mengobarkan dukungan untuk timnas kebanggaan kita. Dengan Indonesia, mohon tolak ke tepi. Dan satu lagi permintaan pada malam ini, terutamanya daripada peminat-peminat bola sepak tanah air, agar remote TV itu Anda yang pegang. Negara-negara ASEAN yang menjadi rival timnas Indonesia pada turnamen Mitsubishi Cup, sudah siapkan tim dengan skuad terbaik untuk hadapi timnas Garuda Muda. Sebab kalau sampai kalah, malunya sampai ke ubun-ubun. Berada di hadapan kaca TV untuk berikan sokongan. Tukaran-tukaran hantaran yang dilakukan. Terus melakukan percubaan. Serong di sebelah kiri, tetapi begitu jauh sekali pergerakan perjalanan daripada Pratama Alif Rifai ini, Awi. Kita tak nak kali ini Mayoritas para pemain muda, ini modal timnas Indonesia untuk tembus final Piala AFF 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan kebanggaannya terhadap mental kemajuan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia. Aku akhirnya pertama menang bola di kawasan tengah. Yapit di situ. Sapawi Rashid terus kepada Kogi, rebatan Kogi. Wah, ada gol lah. Kogi Liswaran. Satu tindakan yang bijak, satu tindakan yang berani. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan rasa bangganya terhadap kemajuan mental yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia menjelang pertandingan pertama melawan Myanmar di penyisihan grup B Piala AFF 2024. Ia menekankan bahwa mentalitas merupakan salah satu fokus utama yang ditingkatkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, selama masa pemusatan latihan, TC. Di sisi lain, perhatian juga diberikan pada aspek fisik para pemain. Menurut Sumarji, perkembangan yang signifikan sudah terlihat pada mental para pemain, sehingga skuad Merah Putih kini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi kompetisi ketat di Piala AFF 2024. Kita semua patut mengapresiasi atas upaya yang dilakukan tim pelatih. Pada awal kedatangan pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, yang diutamakan adalah fisik dan mental, ujar Sumarji. Perkembangannya saat ini terkait dengan mental para pemain, sudah sangat luar biasa. Apalagi, upaya-upaya di tim ini tanpa melibatkan pelatih juga sudah dilakukan. Imbuhnya, sosok yang telah menjadi manajer timnas Indonesia sejak tahun 2019 ini percaya bahwa kombinasi antara fisik dan mental yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan tim. Proses pembentukan chemistry ini membutuhkan waktu. Kebetulan kemarin waktunya memang mepet, tapi kami berusaha bagaimana agar chemistry antar pemain ini bisa terbentuk. Tambahnya, menurut pria yang menjabat komisaris besar, Kombes, dari kepolisian tersebut, mentalitas para pemain tidak perlu diragukan lagi. Meskipun sebagian besar terdiri dari pemain muda, perkembangan mereka sangat mengesankan. Selesai uji coba melawan Bali United, semua pemain berkumpul. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk memperkuat mental para pemain. Kami akan menghadapi lawan yang lebih senior, jelasnya. Oleh karena itu, anak-anak sudah mempersiapkan mental mereka dengan baik. Percayalah, meskipun usianya masih muda, perkembangan mental para pemain saat ini jauh lebih baik. Saya rasa tidak ada yang perlu diragukan lagi mengenai mentalitas mereka, tambahnya. Dengan modal yang ada, Sumarji merasa percaya diri bahwa timnas Indonesia dapat mencapai target untuk melangkah ke final Piala AFF 2024. Namun, dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada setiap tahapan yang harus dilalui demi mencapai tujuan tersebut. Menurut Mimin, skuad yang diturunkan adalah tim muda yang boleh dikatakan minim pengalaman dan akan berhadapan dengan tim yang sudah syarat pengalaman tentunya sangat tidak mudah. Tapi jika kita melihat dari pernyataan Pak Sumarji ini, kita boleh pasang target, tidak sekedar masuk final, tapi juara untuk pertama kalinya. Seandainya
Timnas Indonesia yang diperkuat tim muda ini berhasil meraih juara, tidak terbayangkan betapa hebohnya jagat raya Indonesia, ASEAN, Asia bahkan dunia, bagaimana tidak heboh. Skuad diisi pemain rata-rata masih sangat muda, mampu meraih juara, sedangkan pihak lawan menurunkan skuad terbaiknya yang rata-rata pemain senior. Terutama Vietnam, kenapa mereka mempersiapkan skuad terbaiknya, terutama untuk menghadapi Timnas Indonesia, selain misi balas dendam atas kekalahan 2 kali beruntun dari Timnas Indonesia, bahkan dengan skor yang telak di kandang sendiri, mereka juga tentunya tidak mau dipermalukan oleh Timnas Indonesia yang menurunkan budak-budak kecil. Sementara Vietnam menurunkan skuad terbaik dengan pemain senior, bahkan membawa pemain abroad juga. Pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Mini Menjelang. Begitu juga dengan tim rival yang lain, seperti Thailand dan Malaysia, mereka tidak mau dipermalukan oleh Timnas Indonesia. Oleh karena itu, mereka juga sudah sangat mempersiapkan timnya dengan baik. Sebab kalau sampai kalah oleh tim Garuda Muda, mereka pastinya akan dihujat oleh suporternya sendiri. Bahkan akan mendapat bulian dari netizen Indonesia. Lawan pemain muda saja tidak sanggup. Apalagi jika Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya, untuk itu mereka sudah antisipasi lebih dini. Luar biasa bagaimana keduanya, bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain sangat manis, sangat baik, dan sudah tepat mengenai kepala. Hal ini memang tidak pernah mereka utarakan, tapi tentunya sudah terbayangkan oleh mereka jikalau sampai kalah dari Timnas Muda Indonesia. Malunya tuh di sini, malu banget. Ibarat kata, berjalan di tempat umum menggunakan topi dari penggorengan, malu buanget. Terutama Malaysia nih, kalau sempat ketemu, tetap bakal panas, sebab negara tetangga terdekat yang katanya serumpun ini tidak pernah mau kalah dari Indonesia, dalam hal apapun, termasuk sepak bola. Untuk itu sahabat fans Garuda, setiap laga di turnamen kali ini, patut untuk kita nantikan, dan tentunya sangat seru, skuad budak-budak kata orang Malaysia versus senior. Selama ini, Timnas Indonesia tidak pernah menurunkan pemain yang rata-rata di bawah 22 tahun, kecuali pada turnamen kali ini. Mimin juga percaya dengan kemampuan Timnas Indonesia yang diturunkan saat ini, walaupun di atas kertas mereka muda, tapi kualitasnya pemain senior. Sebagai pendukung sejati Timnas Indonesia, tentunya sangat yakin dengan keputusan PSSI dan Shin Tae-yong untuk menurunkan para pemain muda ini. Selain untuk meningkatkan pengalaman, mental, taktik dan skill bermain mereka, juga para pemain muda ini jika dilihat dari sisi kualitas, mereka sangat potensial untuk mencetak sejarah, meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Mimin tidak sekedar berharap, tapi didukung juga oleh kualitas para pemain, dan yang paling penting adalah daya juang mereka. Mimin yakin, darah muda yang mengalir di tubuh mereka, membuat mereka tidak akan mudah menyerah begitu saja. Sebelum peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, ditambah lagi dengan kehadiran Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand, ini sudah cukup membuat tim lawan cemas. Sampai di sini dulu jumpa kita di kesempatan kali ini. Jika ada pendapat dari sahabat fans Garuda, tuangkan di kolom komentar. Harapan kita tentunya sama, Timnas Indonesia jaya selalu, juara di semua turnamen.